Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Agnes Elizabeth BKV. Di sini saya akan membuat katekese dengan menggunakan metode BSA atau baca sering aplikasi. Pada kesempatan ini, saya akan menggunakan pertemuan kedua dengan subtema krisis ekologis berakar pada krisis iman. Rekan-rekan orang muda yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan pertama, kita sudah merenungkan subtema krisis ekologis bagi seluruh ciptaan. Pada kesempatan pertemuan kedua ini, kita akan mendalami subtema krisis ekologis berakar pada krisis iman. Kita diajak untuk melihat kembali sejauh mana kepedulian dan keterlibatan kita sebagai orang beriman dalam menghadapi karya ciptaan Tuhan, yakni alam semesta yang dipercaya kepada kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk memulai pertemuan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua pada Dikau, pada teman, pada kawan, serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang penuh rahmat ini. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam pertemuan ini dengan tema krisis ekologis berakar pada krisis iman. Semoga sebagai orang muda, kami semakin mencintai alam yang dipercayakan kepada kami dengan sikap iman yang benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elias sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengarkan itu,
Tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu, mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk menseringkan pengalaman masing-masing. Di sini, saya akan menyeringkan pengalaman saya sebelum masuk ke Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Beberapa tahun yang lalu, saya dibingungkan untuk masuk ke sekolah atau melanjutkan perkuliahan. Di sini, saya bingung harus memilih untuk melanjutkan perkuliahan kemana saya akan kuliah. Pada saat itu, saya dinyatakan lulus dalam SN. Namun, saya memilih program studi PGSD di Undana. Tetapi, dalam seleksi, saya dinyatakan tidak lulus. Setelah itu, saya merasa kecewa dan putus asa. Dan setelah itu, saya memilih lagi untuk ikut tes di Universitas Timur. Pada tes itu, saya dinyatakan lulus dalam seleksi dalam program studi pendidikan matematika. Namun, ketika saya mendengar bahwa saya lulus, saya tidak merasa senang ataupun bahagia. Setelah beberapa hari, saya bercerita kepada tante saya ingin melanjutkan sekolah saya, itu melanjutkan sekolah guru agama di Jawa. Tetapi tante saya bercerita kepada saya bahwa ada sekolah guru agama di Keva. Dan setelah itu, saya bersama orang tua saya berunding untuk melanjutkan sekolah saya di Keva, yaitu di Stipas. Dengan biaya yang mahal, namun kedua orang tua saya berkata mereka akan sanggup mencukupi biaya perkuliahan saya. Dari sering pengalaman saya ini, saya mengajak saudara-saudari untuk percaya dan hendaklah kita tidak goyah dalam iman dan dalam keadaan apapun. Hendaknya kita selalu menerima apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, agar kita menjalankan dan melestarikan apa yang diberikan oleh Tuhan. Setelah kita menyeringkan atau mendengarkan pengalaman ini, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat
Bapa Maha Penyayang, Engkau menghendaki agar orang muda Katolik semakin berperan dan berpartisipasi dalam menyempurnakan ciptaan yang Engkau berikan kepada kami. Bukalah hati dan budi kami, agar kami selalu mengusahakan kesejahteraan bersama dan senantiasa mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami mohon, dengarlah doa-doa dan permohonan putra-putrimu yang berhimpun di tempat ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, naungilah para pemimpin gereja kami akan karya dan usaha dalam menuntun dan membimbing umat-Mu menuju pertobatan ekologis yang sejati demi keutuhan ciptaan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar senantiasa mampu membimbing masyarakat dalam mengatasi krisis ekologis yang terjadi di tengah dunia menuju kesejahteraan hidup yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir dalam pertemuan ini, ya Bapa, semoga dengan pertemuan pendalaman iman ini, kami semakin sadar akan pentingnya tugas dan tanggung jawab kami dalam menjaga dan memelihara semua ciptaan-Mu yang Dikau berikan kepada kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa dan permohonan yang kami sampaikan. Sudi kiranya Engkau mengabulkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa sempurna yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Doa Prapaskah dan persiapan Muspas ke-9 Keuskupan Atambua. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepada-Mu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Melalui masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu, dan selama masa ini, Engkau juga melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Melalui gereja-Mu, Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa ekologis kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajak kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu saudara-saudara kami yang menderita. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami mampu mengatur hidup dengan lebih baik, agar mencapai cita-cita pastoral, unggul, cerdas, dan sejahtera melalui pelaksanaan musyawarah pastoral ke-9. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami beroleh bersama sebagai umat Keuskupan Atambua menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua kami mohon kepada-Mu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Putra dan Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin.
Sesudah kita melakukan ini, saya mengajak kita sekalian untuk mengadakan aksi nyata. Aksi nyata yang kita buat adalah kita menanam masing-masing dari kita satu pohon untuk sebagai aksi nyata guna terciptanya kelestarian dan udara yang segar. Lagu penutup. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Ya Yesus Raja, penebus dunia, kepada Engkau kami menengadah. Dengar kiranya keluh kesah kami. Sudilah ya